Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari seorang teman kita ya, dengan nama akunnya Moses007. Saya tidak tahu nama aslinya, tapi kalau saya mengamati dia termasuk orang yang sepertinya cukup mendalami dan memahami teologi ya, sepertinya ya. Nah, ada pertanyaan dia yang saya sudah coba untuk jawab. Nanti kalau teman-teman ingin baca lengkapnya, bisa baca di kolom komentar video saya sebelumnya tentang pilih konsep Trinitas atau Tuhan yang Esa. Nah, di situ ada komentar dari saudara kita ini, dan saya sudah mencoba menjawabnya. Tapi saya ingin menyoroti pertanyaan dia yang Tuhan adalah roh, roh punya makna pribadi. Benar, roh adalah roh, tapi jika roh bukan pribadi, apakah roh itu? Tuhan itu beridentitas atau pribadi. Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak dikenali sebagai pribadi, bagaimana manusia mengenalnya gitu. Jadi intinya dia ingin menyoroti tentang pribadi Allah gitu. Jadi dia pikir ada pribadi Allah, ada lebih dari satu pribadi. Nah, tentu saja kalau kita melihat dari konsep Trinitas itu menyatakan satu hakikat Tuhan, satu hakikat Allah, namun dengan tiga pribadi. Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa secara pribadi. Itu menurut konsep Trinitas. Dan menurut Trinitas, ya mungkin teman-teman bisa search, bisa cari di Google atau di internet tentang pengertian Trinitas, atau mungkin juga teman-teman bisa cari di buku-buku ya. Dan mohon koreksi jika yang saya sampaikan sumpama salah. Bisa tulis di kolom komentar jika yang saya sampaikan salah. Menurut pemahaman Trinitas yang saya tahu, tiga pribadi Tuhan itu sudah ada sejak kekekalan. Jadi bagi paham Trinitas itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Yang tadi saya video sebelumnya saya sebut, sebenarnya di Alkitab tuh tidak ada sebutan Allah Anak ya. Mungkin kalau ada bisa kasih tahu saya. Ada Allah Roh Kudus, dan artinya ini tiga pribadi yang benar-benar terpisah. Tiga pribadi yang ada sejak kekekalan gitu. Jadi ada tiga pribadi yang berbeda. Satu Tuhan tapi dengan tiga pribadi. Nah, kira-kira itu yang disampaikan oleh konsep Trinitas itu. Nah, tapi saya ingin menyoroti ya. Mungkin sebagian teman-teman mengatakan konsep Trinitas itu sesuatu yang prinsip, yang basic banget, karena sudah dibawa oleh kekristenan awal, sudah dibawa oleh Bapak Tertullianus sekitar abad kedua atau abad ketiga, dan ada juga Bapak Gereja Athanasius gitu, yang terkenal sekali. Bapak Athanasius ini sebagai pembela paham Tritunggal atau Trinitas melawan Arianisme. Jadi dianggap paham Trinitas itu adalah paham yang sudah prinsip lah, sudah basic gitu dari dahulu gitu. Nah, saya tidak bahas lebih lanjut, tapi saya ingin memberitahu ya, pada saat awal-awal setelah zaman gereja para rasul berakhir ya, saat itu mungkin berkembang gereja Ortodoks atau gereja Katolik. Ternyata juga ada satu pemahaman namanya Theotokos, atau meyakini Bunda Maria sebagai Bunda Allah ya. Makanya di dalam keyakinan Katolik dan gereja Ortodoks, mereka juga ada berdoa melalui Bunda Maria. Nah, saya di sini tidak mau menilai apakah itu benar atau salah, tidak, karena ini dua agama yang berbeda ya. Saya tidak berhak untuk mencampuri agama lain. Tapi yang saya mau soroti adalah salah satu bapak gereja yang menggunakan istilah Theotokos atau Bunda Maria sebagai Bunda Allah, itu juga adalah Bapak Athanasius. Athanasius yang membela paham Trinitas gitu. Athanasius yang membela paham Trinitas juga memegang konsep Theotokos atau Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Nah, kalau umat Kristen yang sekarang saya amati ya,
umat Kristen terutama yang setelah reformasi, umat Kristen Protestan. Mungkin tidak semua, saya tidak berani mengatakan semua ya, karena begitu banyak denominasi Kristen. Tapi saya melihat umat Kristen yang beberapa yang saya lihat sudah tidak memegang konsep Theotokos ini lagi. Sudah tidak berdoa berdoa melalui Bunda Maria lagi. Sudah tidak. Untuk umat Kristen yang saya lihat ya, yang saya temui ya, sudah tidak. Artinya kalau umat Kristen sudah tidak berdoa melalui Bunda Maria, artinya sudah melakukan reformasi dong. Ya, artinya ikut gerakan reformasi kekristenan. Ya. Kalau gitu konsep Theotokos pun direformasi bagi sebagian umat Kristen yang saya tahu ya. Nah, kalau konsep Theotokos bisa direformasi, kenapa konsep Trinitas tidak boleh direformasi? Kalau kita bilang konsep Trinitas adalah sesuatu yang prinsip, bagi umat Katolik dan Ortodoks, konsep Theotokos juga prinsip. Bagi mereka prinsip, maka sampai sekarang di dalam keyakinan Katolik juga masih ada berdoa kepada Bunda Maria. Itu kan prinsip juga bagi mereka. Tapi Kristen seakan-akan yang Trinitas dipegang, yang Theotokos ini kan sudah reformasi, sudah berbeda. Pemahamannya sudah berbeda. Ya, paham ya? Jadi umat Kristen yang saya amati ya masih memegang konsep Trinitas tapi tidak memegang konsep Theotokos. Ya kan? Kalau gitu, apakah konsep Trinitas bisa direformasi atau tidak? Nah, kan jadi satu pertanyaan kan. Nah, kembali lagi saya case close ya. Saya tidak bahas lagi tentang Theotokos ini kan. Ini keyakinan orang lain juga ya. Saya tidak mau membahas itu. Kembali lagi. Kalau gitu, konsep Tuhan yang esa, yang setidaknya saya pahami itu apa? Kita buka ke Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi pemahaman Tuhan yang esa yang saya tahu adalah Tuhan itu roh. Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada di manapun dan kapanpun dalam waktu bersamaan. Tuhan bisa berada di sorga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan ketika Dia datang ke dunia sebagai Yesus, Dia juga sedang bertahta dalam kerajaan sorga. Tidak mustahil bagi Tuhan yang tidak terbatas. Dan yang harus disoroti adalah harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya kalau kita membaca Alkitab terutama Perjanjian Lama, Tuhan seringkali murka sama umat Israel karena mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan sesuatu yang fana. Ya, maka Tuhan murka. Kalau kita buka ke Ulangan 4 ayat 15 ya. Ulangan 4 ayat 15, 16 sampai 19 ya, tapi kita baca cepat aja ya. Ulangan 4 ayat 15, hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Nah, Musa memperingati ya. Kamu kan gak lihat apa-apa nih rupa Tuhan, yang hati-hati ya. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala atau apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Artinya tidak boleh menggambarkan Tuhan dalam bentuk apapun. Ya, kalau kita baca ayat ini ya, dalam rupa apapun yang berbentuk binatang di bumi atau berbentuk burung bersayap dan yang terbang di udara ya, atau berbentuk binatang yang merayap di bumi atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Juga jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya. Itu yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka gitu. Jadi intinya adalah Tuhan Perjanjian Lama atau Tuhan dari sudut Perjanjian Lama ya menegaskan kalau Tuhan ingin disembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan menolak kemuliaannya digantikan dalam wujud dan rupa apapun ya. Dan bagaimana dengan Perjanjian Baru? Kita buka juga ke Kisah Para Rasul 19 ya,
ayat 26 ya sampai 27. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar. Nah, ini ada satu keributan, ini disampaikan oleh orang-orang di Efesus ya. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, ini orang-orang yang menentang Paulus ya, bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Jadi Paulus pun dari para masa awal-awal penginjilan, dia sudah menegaskan apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah Tuhan, bukanlah dewa. Jadi pengajarannya sebenarnya sama gitu. Pengajarannya sama. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru menegaskan tidak boleh menggantikan kemuliaan Tuhan dengan apapun. Dan ayat 27, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita yang berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, juga berada dalam bahaya akan kehilangan artinya, dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Jadi sini kita bisa mendapatkan pengertian bahwa di Efesus dahulu ada penyembahan kepada Dewi Artemis ya. Dan di sini juga menjelaskan ternyata Paulus pun menentang penyembahan itu. Dan apa yang kita bisa tarik pengajaran ya? Artinya Tuhan itu adalah roh. Tuhan ingin disembah dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya manusia. Maka kita butuh untuk mengenal Tuhan yang benar. Mengenal Tuhan dalam kebenarannya. Oke ya, kita perlu mengenal Tuhan dalam kebenarannya. Nah, kalau gitu, kalau Tuhan itu roh, ya, bagaimana kita bisa memahami dan mengerti Tuhan? Kadang dari zaman Perjanjian Lama, Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada umatnya, ya, sebab Tuhan itu roh tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita lihat salah satu peristiwa di Perjanjian Lama ya, kita buka ke Keluaran 13 ayat 21. Nah, ada satu peristiwa ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sesungguhnya Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Musa hanya nabi yang Tuhan pakai. Dan di sini dikatakan Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan Tuhan berjalan dalam tiang awan, tiang api. Tiang awan dan tiang api. Artinya apa? Kok bisa Tuhan berjalan dalam tiang awan dan tiang api? Ya bisa. Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di waktu yang bersamaan dia bertahta dalam kerajaan sorga, tapi di waktu bersamaan dia juga datang ke tengah-tengah umatnya, berjalan di depan umatnya melalui tiang awan dan tiang api. Sebab Tuhan itu roh tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dari sejak zaman Perjanjian Lama, Tuhan sudah menyatakan dirinya adalah Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Ya, nah kalau jadi satu pertanyaan bagi umat yang memahami Trinitas ya, ketika Tuhan datang dalam tiang awan dan tiang api, pribadi Tuhan yang mana yang turun? Apakah Allah Bapa atau Allah Anak atau Allah Roh Kudus? Alkitab cuma mengatakan Tuhan berjalan di depan mereka, di depan umat Israel. Nah kan, jadi satu pertanyaan ya. Nah kembali lagi ya, kita buka lagi, kita coba untuk mengenal Tuhan ya. Jadi saya coba mengambil pengertian Tuhan yang dari Alkitab. Tuhan itu adalah roh. Roh tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh itu dalam bahasa Ibraninya ruah. Ruah itu bisa berarti nafas atau juga udara gitu. Tidak terbatas, bagaikan udara. Di ruangan di mana saya berbicara ada udara, di luar kamar saya ada udara, di dalam paru-paru saya juga ada udara, tetapi udara tidak dapat dibatasi. Tidak kita bisa bilang satu udara, dua udara. Udara itu satu tapi tidak terbatas. Bisa ada di mana-mana udara. Nah, kira-kira seperti itu kita bisa memahami Tuhan. Tuhan itu satu tapi dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Jangan kita menggunakan pemikiran kita untuk membatasi Tuhan. Nah, kembali lagi ya, kalau kita buka Alkitab ya, kita buka ke
1 Samuel 10 ayat 5 ya. Di sini ada satu peristiwa di mana saat Saul dipanggil menjadi raja, diurapi menjadi raja. Saat itu hidup Saul masih berkenan ya, dipandang Tuhan itu berkenan di hadapan dia ya. Dan ketika Saul mau diurapi sebagai raja, Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah tercurah dari zaman Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru lebih diteguhkan lagi. Jika Perjanjian Lama itu umumnya kepada nabi-nabi dan orang yang diurapi Tuhan. Tapi kalau Perjanjian Baru dicurahkan kepada umat pilihan Tuhan. Dan kalau kita buka 1 Samuel 10 ayat 5, sesudah itu, ini nasihat dari si Samuel ya, kepada si Saul, sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, telah tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk ke kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi. Serombongan nabi artinya lebih daripada satu nabi ya. Tidak tahu apakah 30, 40, 50 atau 60 orang ya, yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan akan berubah menjadi manusia lain. Jadi saat ini Samuel mengatakan, si Saul akan menerima roh Tuhan, akan menerima Roh Kudus, dan dia akan berubah menjadi manusia lain gitu, diubahkan. Dan dia akan menjadi seperti nabi-nabi tadi, kepenuhan seperti para nabi. Artinya yang menerima Roh Kudus bukan hanya satu orang, lebih dari satu orang. Si Saul menerima, di dalam diri Samuel juga Tuhan mencurahkan Roh Kudus, kepada para nabi-nabi juga Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Kalau kita buka ke ayat 10 ya. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi, roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi. Lalu berkatalah orang banyak, yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Tapi inti pengajaran yang kita bisa tangkap adalah yang menerima Roh Kudus itu bukan hanya satu, ya kan? Roh Kudus bisa tercurah kepada 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, mungkin 1 juta orang. Dan kalau kita ambil konteks ini, anggaplah si rombongan nabi ini ada sekitar 60 ya. Yang tadi saya bilang 1 juta, mungkin seluruh dunia bisa 1 juta orang Tuhan curahkan Roh Kudus gitu, tidak yang bisa terbatas ya. Kalau Tuhan curahkan Roh Kudus seumpama kepada 1000 orang, apakah artinya Roh Kudus itu punya 1000 pribadi ya? Kan kalau bagi paham Trinitas kan Tuhan ada 3 pribadi. Apakah Roh Kudus sendiri punya menjadi 1000 pribadi? Saya yakin ya, mungkin ya. Mungkin teman-teman dengan paham Trinitas akan menjawab, oh tidak, Roh Kudus itu tetap satu pribadi, tetapi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, kira-kira jawabannya akan sama seperti saya. Jadi Roh Kudus meskipun tercurah kepada 1000 orang ke, 10.000 orang ke, 1 juta orang ke, tetap Roh Kudus itu satu pribadi, karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau Roh Kudus bisa, kalau jawabannya demikian ya, kalau Roh Kudus bisa tercurah kepada banyak orang tetap dianggap satu pribadi, kalau begitu mengapa karena Yesus datang ke bumi dianggap sebagai suatu pribadi yang terpisah? Bukankah Tuhan itu sama? Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Harusnya kita tetap konsisten dong. Harusnya tetap bisa mengatakan Tuhan itu satu tapi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Walaupun pribadi Tuhan satu, tapi Tuhan bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Harusnya kita tetap konsisten dong dengan pengertian tersebut. Tuhan yang satu itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan mungkin teman-teman akan bilang, tapi kan Tuhan Yesus kan berdoa kepada Allah. Nah, itu kan saya sudah sampaikan di video sebelumnya, mengapa Yesus berdoa ya. Dan saya juga sudah sampaikan video sebelumnya, mengapa dikatakan ada Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, itu juga ada penjelasan di video sebelumnya, bisa baca sendiri. Bisa nonton sendiri. Dan mengapa dikatakan kok Yesus berdoa kepada Allah gitu. Sebelumnya saya juga ada bikin video itu, tapi saya ingin tambahin lagi ya. Kita buka ke Kolose 1 ayat 15 ya. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus ya.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus Kristus adalah He is the image of invisible God. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuh, manusia tidak bisa melihat Tuhan, tapi bisa nyata melihat Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah yang diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus, dan untuk Dia. Oleh Dia dan untuk Dia, oleh Yesus dan untuk Yesus. Di sini kita dapat satu pengertian ya. Apa yang tidak mungkin? Orang sering menilai, nggak mungkin dong Tuhan berbicara kepada diri Dia sendiri. Tidak mungkin dong Tuhan berdoa kepada diri Dia sendiri. Apa yang tidak mungkin? Di sini dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Dan kenapa kok Yesus harus berdoa ke dunia? Dia harus ada perkataan, dia harus taat kepada Allah. Nah, kita buka dulu ya. Kita buka ke Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tadi ya, Yesus dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus datang ke dunia menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Menjadi hamba. Tapi Tuhan adalah menjadi Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Sang Tuhan itu datang ke dunia menjadi hamba. Tetapi di waktu bersamaan, dia juga adalah Sang Tuhan. Dia juga Sang Tuhan, tetapi waktu bersamaan dia datang ke dunia menjadi hamba. Ya kan? Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, apa yang kita bisa dapat pengertian dari sini ya? Saya kasih satu perumpamaan ya, satu ilustrasi perumpamaan ya. Ada seorang kaya raya, dia bekerja sebagai seorang master chef. Lalu dia punya sebuah rumah besar, karena dia punya hobi memasak. Lalu di dapur rumahnya dia bikin seperti kitchen, seperti dapur chef terkenal gitu. Jadi dapurnya itu bagus sekali gitu, alat memasaknya komplit. Lalu dia meng-hire atau dia merekrut beberapa koki-koki lain untuk bisa memasak di rumah dia. Dan ketika koki-koki itu memasak di rumah dia, ternyata masakannya itu ada yang tidak enak dirasa sama pemilik rumah ini. Kan pemilik rumah ini seorang master chef ya, dia bisa ngerasain, wah makanannya gak enak nih. Tetapi si master chef ini, si pemilik rumah tidak langsung serta-merta dia cuman bisa komplain doang, tapi tidak, dia cukup bijak. Akhirnya si master chef itu dia ke dapur dia mengganti pakaiannya dengan mengganti pakaian koki, lalu dia ikut memasak. Ini loh nih cara memasak yang benar tuh kayak gini. Si pemilik rumah datang ke dapur dia sendiri, dia pakai pakaian koki seperti pelayan-pelayan dia, koki-koki lainnya. Lalu dia ngajarin masak. Nih cara masak yang benar begini ya, ikutin ya cara masak yang benar. Lalu masakan itu juga ditujukan untuk dia juga. Yang makanan itu akan dimakan oleh dia juga. Jadi dia memasak untuk diri dia sendiri. Nah, apakah di kisah tadi ada yang aneh? Ya bisa saja. Si pemilik rumah, dia ke dapur rumah dia sendiri, dia memakai pakaian koki, lalu dia mengajarin masak untuk koki-koki lainnya, lalu dia memasak untuk diri dia sendiri. Apakah ada yang aneh? Tidak ada yang aneh. Tuhan yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia mengosongkan dirinya, ya, mengambil rupa seorang hamba. Lalu dia
menunjukkan ketaatan dia ketika dia datang menjadi manusia, apakah itu ada yang aneh? Ketika Yesus berkata, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku, di situ Yesus menunjukkan satu ketaatan mutlak dengan sosoknya sebagai manusia untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap kepada Allah, kepada Tuhan. Apakah itu adalah sesuatu yang aneh? Ya, apakah itu adalah sesuatu yang aneh? Di sinilah kita bisa melihat pribadi Tuhan. Tuhan yang maha tinggi, maha besar, tapi dia mau merendahkan dirinya, datang ke dunia menjadi manusia. Ketika dia datang menjadi sosok manusia, menjadi sosok seorang hamba, tapi dia juga di waktu bersama dia masih sosok Tuhan. Dia masih seorang Allah Bapa. Apakah itu hal yang aneh? Janganlah pikiran kita membatasi Tuhan. Ingat, Tuhan kita adalah roh. Roh tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu bersamaan. Itu harus kita ingat ya. Kalau kita buka lagi ke ke Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 14 ya. Di sini ada peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dari peristiwa ini, Yesus ingin memberikan satu pengajaran kepada kita. Bagaimana menjadi umatnya untuk bisa bersikap dan mengikuti teladan Kristus. Ya kan? Jadi kalau Tuhan Yesus saja mau merendahkan hatinya, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, tapi ketika dia datang ke dunia, dia mau merendahkan hatinya, bahkan sampai membasuh kaki muridnya. Di situ ada suatu kerendahan hati. Maka menurut saya aneh sekali jika zaman sekarang jika ada pendeta yang malah menyombongkan diri. Sudah menyombongkan diri, merasa dirinya dipakai Tuhan lagi. Padahal Tuhan Yesus saja mau merendahkan hatinya. Ya kan? Di sini kita bisa melihat ya. Jadi Tuhan Yesus ingin memberikan satu teladan kepada murid-muridnya ketika dia datang ke dunia, datang sebagai hamba gitu. Menjadi hamba Tuhan. Dia datang ke dunia menjadi hamba Tuhan, tapi dia sendiri juga ada Tuhan. Yang tadi kita ambil ilustrasi ya. Sang pemilik rumah, dia datang ke dapur dia sendiri, memakai pakaian koki, dan dia memasak, ngajarin memasak untuk koki-koki lainnya, tapi dia sendiri juga ada pemilik rumah. Tidak ada yang aneh dalam kisah tersebut. Lalu kalau kita buka ke 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi satu sosok teladan gitu. Jadi umatnya harus hidup sebagaimana Kristus harus hidup, harus meneladani Tuhan Yesus. Nah, mungkin ada yang bertanya, kan Tuhan Yesus tidak menikah. Bagaimana kita bisa meneladani dia dalam hal pernikahan? Nah, kalau mengenai pernikahan, itu pun sudah dibahas di Efesus 5 ayat 22 ya. Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh ya. Kepala jemaat ini adalah kepala dari gereja ya, head of the church. Ya kan? Karena itu sebagaimana istri tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi hubungan suami istri pun harus didasarkan pada hubungan Kristus dengan gereja. Jadi dalam segala hal Tuhan ingin menekankan harus meneladani Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus datang mengambil sosok rupa seorang hamba, ingin menunjukkan bagaimana sikap ketaatan yang benar gitu, supaya umatnya bisa meneladani Kristus, menjadi orang Kristen yang benar-benar pengikut Kristus. Dan disitulah kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Tuhan yang esa,
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan yang besar melampaui segala sesuatu, tapi dia mau mengosongkan dirinya, datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Jangan sampai pemahaman ini tidak kita pahami, lalu kita salah memahami Tuhan, salah mengenal Tuhan. Ingat, kita harus mengenal Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Maka pengertian kita akan Tuhan juga harus benar. Nah, video kita sampai di sini. Biarlah segala keluhan bagi nama Tuhan. Mohon bantu untuk share juga video ini kepada yang lain. Terima kasih. Amin.